Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa lagi dengan saya di channel Valua Goroisya TV. Kali ini kita akan membahas secara sederhana Mazmur 29. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa ini bukan khotbah yang utuh, tapi lebih mengarah kepada sebuah refleksi teologis dari teks yang ada dan disampaikan secara sederhana sehingga saudara-saudara bisa punya wawasan dan perlengkapan untuk menyusun bahan khotbah yang lebih detail dan sesuai dengan pergumulan jemaat masing-masing. Dan kali ini Bapak Ibu, saya mempersilakan Bapak Ibu sekalian, jikalau sekiranya video ini menjadi berkat, saudara Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk membagikannya bagi orang lain, sehingga lebih banyak manfaat daripada video ini dan bisa memberkati sebanyak mungkin orang. Namun sebelumnya saya meminta kita untuk berdoa. Allah Tritunggal, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dan kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya bacakan Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Hosea pernah berkata di dalam suratnya itu, mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Seringkali orang-orang Israel itu terjerumus dalam perbuatan dosa ketika mereka mengabaikan kebenaran firman Allah. Maka Allah dengan setia terus menyampaikan kebenarannya, terus menyampaikan firman-Nya, demi orang-orang Israel tetap terjaga hidupnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Israel adalah milik kepunyaan Allah. Karena Israel adalah umat Allah, maka Tuhan terus menyatakan firman-Nya kepada mereka. Nah, bagian daripada firman Tuhan yang kita baca ini, Mazmur 29 ini seringkali dikatakan sebagai Mazmur himnal atau pujian kepada Allah tentang kebesaran Allah, tentang keagungan Allah, tentang betapa hebatnya otoritas kuasa Allah yang mutlak atas seluruh isi dunia. Ya. Jadi pemazmur ini menyadari dirinya betapa kecilnya dia di hadapan Tuhan, dan dia menyadari betapa besarnya keagungan Allah, kemuliaan Allah yang luar biasa. Nah, beberapa hal yang disinggung oleh pemazmur dalam bagian ini, dan tentu kita harus tahu bahwa sesuai dengan apa yang dicatat oleh LAI, ini adalah mazmur seorang hamba Tuhan yang sangat terkenal. Dan dia bukan hanya sekedar hamba Tuhan, tapi dia juga adalah penguasa, raja
di Israel yang sudah mengalami pahit manisnya kehidupan ini, baik sebagai rakyat, sebagai gembala, maupun dia juga sebagai raja di atas tahtanya. Dan kita melihat bahwa sang penulis sangat memahami seperti apa posisi di takhta kerajaan itu, dan dia mencermati bahwa takhta kerajaan manusia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan takhta Allah yang adalah raja kekal selama-lamanya. Jadi saudara bisa melihat kesan di dalam tulisan ini bahwa dia menempatkan posisi yang paling tinggi bagi Allah, karena Allah bagi dia adalah raja kemuliaan, raja yang punya otoritas, yang berkuasa secara penuh dan mutlak atas seluruh isi dunia. Nah, di dalam bagian yang kita baca ini, pemazmur menunjukkan betapa tingginya Allah dengan segala apa yang ada di tengah-tengah dunia ini. Dan dia memberikan kesan kepada kita bahwa Allah berkuasa atas segala-galanya. Ada 3 hal yang disinggungnya dalam bagian ini, yaitu bahwa Allah itu berkuasa atau mengendalikan, ya, khususnya dalam poin yang pertama adalah air. Ya, kita baca ya ayatnya yang ketiga. Suara Tuhan di atas air. Ya. Lalu diulangi lagi di ayat 3 itu, Tuhan di atas air yang besar. Kita pindah di ayat 10. Di situ dia mengatakan lagi, Tuhan bersemayam di atas air bah. Jadi kita harus belajar tentang apa yang terjadi dan apa konsep pemahaman yang sudah menjadi sesuatu yang umum pada waktu itu, khususnya di dalam lingkungan atau situasi orang-orang di sekitar keberadaan orang-orang Israel. Dan tentunya Yerusalem atau yang sebelumnya itu namanya adalah Kanaan. Ya, sebelum orang Israel memasuki tanah Kanaan, tentunya orang-orang yang berada di sekitar itu sudah punya konsep tentang bagaimana Allah yang mereka sembah, lalu seperti apa Allah yang mereka imani, dan itu tentunya berkaitan dengan apa yang Daud singgung di dalam bagian ini. Kenapa saya berkata demikian? Karena bagi orang-orang Kanaan kuno, air memiliki kekuatan, ya, air memiliki kekuatan yang bisa mendatangkan maut bagi manusia. Ya, apakah itu air sungai yang besar, apakah itu banjir yang besar, apakah itu laut yang menggelora, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan air, diyakini bahwa air punya kuasa. Nah, kalau bicara kita, maksudnya kita melebarkan bahan atau materi tentang air, itu bukan hanya air biasa, kita bisa menyinggung tentang air laut. Nah, kita melihat dalam surat-surat atau dalam kitab Perjanjian Lama seringkali mengungkapkan tentang keberadaan laut yang memang seringkali mengancam kehidupan umat manusia. Ya, khususnya di laut itu ada yang disebut dengan Leviathan. Saudara nanti bisa temukan itu dalam kitab Yesaya. Jadi disebut di situ. Diyakini bahwa ada Leviathan, ada makhluk besar, ada sesuatu yang punya power, yang punya kekuatan di dalam air, yang bisa membunuh, yang bisa menghancurkan, yang bisa mendatangkan maut kepada manusia. Dan pemazmur melihat bahwa apa yang ada di dalam air tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kekuatan Tuhan. Artinya Allah lebih besar dari kuasa apapun. Kalau orang-orang Kanaan kuno percaya tentang kekuatan sesuatu yang ada di dalam air, di dalam laut, tetapi pemazmur mengungkapkan sebuah perbandingan yang tidak bisa disetarakan antara kuasa yang ada di air dengan Allah yang maha mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha perkasa. Ya, jadi pemazmur menekankan tentang otoritas Allah yang mutlak atas seluruh alam semesta. Dan ini sebenarnya saudara, ini ada sebuah pesan dari Daud di dalam bagian ini bahwa Allah yang disembah oleh orang-orang Kanaan adalah Allah yang tidak berbuat
yang tidak bisa berbuat apa-apa. Allah yang tidak mampu untuk memberikan solusi, memberikan jawaban atas pergumulan, ketakutan, kegentaran manusia terhadap alam semesta ini. Maka Daud mengajak pembaca, pendengar daripada pujian ini, supaya mereka melihat Allah yang lebih besar, yaitu Allah Israel, yang mampu mengalahkan segala kuasa yang ada di dalam air yang besar. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, pemazmur juga menyinggung soal gunung ya, keberadaan gunung-gunung. Ya, kita melihat bahwa dalam ayat yang kelima, ayat ke-6, suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon, yang membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Artinya apa ini? Ya, di dalam bagian ini ada semacam majas ya, atau gaya bahasa yang mencoba menggambarkan bahwa benda-benda mati seperti gunung, ya, seperti pohon-pohon, atau ya dalam bagian ini gunung Libanon, gunung Sirion, itu seperti dipermainkan oleh Allah ya. Ya. Jadi kita melihat ia membuat artinya berarti Allah punya otoritas untuk melakukan segala sesuatu bagi benda-benda mati ini. Dan benda-benda mati itu tadi diumpamakan seperti binatang yang hidup ya, melompat-lompat ya, seperti anak lembu, seperti anak banteng. Artinya apa? Allah mengendalikan ya. Gunung-gunung biasanya pada waktu itu seringkali dipahami sebagai tempat bersemayamnya para dewa ya, tempat tinggalnya para dewa. Maka banyak orang pergi beribadah ke gunung. Untuk apa? Untuk menyembah dewa. Nah, di dalam poin ini, poin yang kedua ini, pemazmur mengatakan bahwa Allah menumbangkan semua kebanggaan yang ada di atas gunung itu. Tuhan patahkan. Lihat dalam ayatnya yang kelima. Suara Tuhan mematahkan. Ya, mematahkan pohon aras. Itu pohon aras itu bukan pohon yang kecil atau pohon yang gampang patah. Itu pohon yang sangat terkenal dengan kekuatannya, ketahanannya, dengan baiknya, kokohnya, dan tahan lamanya. Itu biasa digunakan untuk untuk sebuah bangunan-bangunan besar, ya. Pohon aras khususnya yang dari Libanon itu sangat terkenal ya. Ada jenis yang paling terkenal itu namanya dalam bahasa Latin Cedrus libani. Cedrus libani ini pohon-pohon aras yang kuatnya itu luar biasa dan sering digunakan untuk bahan kapal, ya, bahan kapal baik kapal perdagangan dan yang pada umumnya bahan kapal perang. Ya, kapal perang itu harus yang bagus, ya, harus yang kuat, yang bisa menahan serangan. Dan pohon aras ini khususnya yang dari Libanon itu sudah teruji di dalam ketahanannya, kekokohannya, sehingga itu menjadi kayu yang sangat mahal, kayu yang sangat dicari karena kualitasnya itu di atas rata-rata. Bayangkanlah, itu menjadi bahan utama dalam sebuah kapal yang dibuat untuk berperang, kapal di laut, ya. Selain tahan terhadap hantaman serangan musuh, juga kapal perang harus tahan dengan kondisi air. Ya, dia harus tahan, tidak gampang busuk, tidak gampang lembek, tidak gampang hancur. Maka pohon aras terkenal dengan kekuatannya. Ya. Jadi kita bisa kaitkan juga hal itu dengan simbol kesombongan. Ya, sesuatu yang dianggap kuat, hebat, bagus, tahan lama, tahan banting di dalam dunia ini. Dan pemazmur mengatakan itu bisa dipatahkan oleh Allah, bisa ditumbangkan oleh Allah. Ya, bahkan gunung-gunung itu tidak ada apa-apanya di tangan Allah. Dia buat seperti lembu, seperti anak banteng itu melompat-lompat. Artinya dia berkuasa untuk melakukan sesuatu. Allah punya otoritas, Allah punya kuasa.
Itu poin yang kedua. Yang ketiga, hal yang disinggung oleh pemazmur dalam bagian ini adalah dia menyinggung soal padang gurun ya. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Padang gurun itu adalah lambang tentang tiadanya kehidupan. Kenapa? Padang gurun tidak punya air. Dan air itu adalah sumber kehidupan. Ya. Apapun membutuhkan air. Makhluk hidup membutuhkan air. Baik itu manusia, baik itu hewan, bahkan tumbuh-tumbuhan. Semua membutuhkan air. Yang namanya makhluk hidup membutuhkan air. Di padang gurun tidak ada air. Makanya di padang gurun Bapak Ibu tidak ada pohon kita temukan. Kenapa? Karena memang pohon tidak akan bisa tumbuh di situ karena tidak ada air. Di padang gurun jarang kita temukan ada binatang. Mungkin ada, tapi binatang yang tersesat. Kenapa? Karena di padang gurun tidak ada sumber air. Makhluk hidup tidak akan bertahan di situ. Tetapi apa yang terjadi dengan pengalaman orang-orang Israel? Ya, sepulangnya mereka dari Mesir menuju tanah Kanaan atau menuju Yerusalem. Di padang gurun Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Tuhan menyediakan minuman atau air bagi mereka. Sehingga mereka tetap bertahan hidup. Selama beberapa tahun di padang gurun. Dalam kemah ke kemah. Ya, pindah-pindah. Ya. Mereka hidup nomaden. Sesuai dengan perjalanan mereka. Tuhan menuntun, Tuhan memimpin. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan di padang gurun. Dan pemazmur ini tidak lupa dengan sejarah itu. Daud tidak lupa akan sejarah nenek moyangnya, khususnya ketika zaman Musa. Dia tahu itu dan dia yakini itu bahwa Allah berotoritas di padang gurun pun. Allah punya otoritas di sana. Allah menjaga di sana umatnya. Allah memelihara umatnya di sana. Jadi kemana? Ya, kemana tempat di mana Allah tidak berkuasa? Tidak ada. Ya. Jadi 3 hal ini sebenarnya ini representasi tentang seluruh alam semesta ini. Baik di air, ya, baik di gunung, baik di padang gurun. Di tempat-tempat di mana ada ancaman maut, Allah hadir di sana. Allah bisa menjaga umatnya di sana. Allah bisa menjaga kehidupan di sana. Dan itulah yang ditekankan oleh pemazmur supaya orang-orang bisa memahami hal itu bahwa oh ternyata Allah Israel yang telah menyatakan diri itu dia punya kuasa. Dan selayaknya lah kepada Allah Israel itulah kita bersandar. Karena apa? Karena kekuatannya sudah teruji dan terbukti. Jadi Daud ini bukan hanya sembarangan omong atau sembarangan memberikan penghiburan. Itu sesuai dengan pengalaman yang dia sudah alami secara pribadi. Dan juga perjalanan dalam sejarah nenek moyangnya yang dia tidak bisa pungkiri. Dan dia mengakui dalam bagian ini Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Yang mereka percaya adalah Allah yang hidup. Yang bisa mengalahkan maut. Yang bisa mengalahkan kematian. Dan nanti kita akan melihat kenyataan atau pernyataan Allah yang luar biasa di dalam pribadi kedua daripada Allah Tritunggal, Yesus Kristus yang hadir ke dalam dunia. Dia sudah menaklukkan semuanya itu. Bagaimana dia menaklukkan kuasa yang ada di air ketika dia di atas kapal, ketika dia sedang tidur di buritan dan taufan melanda kapal mereka. Ketika para murid membangunkan dia, "Guru, kita terancam." Dan apa yang Yesus lakukan? Dia menenangkan ombak dan taufan. Artinya Yesus sesuai dengan apa yang diungkap oleh Mazmur dalam bagian ini, itu dinyatakan oleh Yesus ketika dia menenangkan segala kuasa yang ada di dalam air. Jadi kita bisa lihat berarti Daud dalam bagian ini sebenarnya sedang menyatakan sebuah profetis
atau nubuatan mesianis, di mana di dalam Yesus Kristus nanti pernyataan-pernyataannya ini dia sudah kalahkan. Ya. Lalu apa yang terjadi dengan gunung-gunung? Ya, Yesus taklukkan gunung. Dia mati di atas gunung, ya, Bukit Golgota. Dan kematiannya di atas kayu salib bukan sebuah kekalahan, justru kemenangan dari kuasa dosa. Buktinya apa? Ya buktinya dia nanti bangkit dari antara orang mati. Ya, jadi sebenarnya Yesus sudah menaklukkan itu. Padang gurun, Yesus sudah taklukkan. Dia berpuasa selama 40 hari dan dia tidak takluk dengan segala godaan, ya, yang iblis nyatakan, yang iblis perbuat kepadanya. Dia menaklukkan itu. Dia menang, dia punya kuasa, dia punya otoritas. Jadi pemazmur ini ya secara istilahnya secara profetis ya di dalam pimpinan Allah, dia sebenarnya bicara tentang sesuatu yang akan terjadi nanti, yang akan tergenapi nanti di masa yang akan datang. Nah, dengan demikian saudara, apa yang kita lakukan sekarang? Saudara bisa melihat bagaimana Daud memberikan secara detail penjelasan tentang bagaimana hebatnya Allah, bagaimana kebesaran Allah. Dan kita kembali di ayat 1, di situ dia mengatakan kepada Tuhan. Diulangi lagi, kepada Tuhan. Hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Kepada Tuhan, kepada Tuhan, kepada Tuhan. Artinya apa? Ya hidup kita, karena kita tahu bahwa dia Allah yang benar, dia Allah yang hidup, dia Allah yang punya kuasa, dia Allah yang kekal, dia Raja yang memiliki otoritas yang tidak terbatas, Raja yang punya otoritas yang mutlak. Maka kepada Raja yang seperti itulah kita bersandar. Kepada Raja yang seperti itulah kita menyembah. Kepada Raja yang seperti itulah kita bersandar di dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Selain dia memberikan ketenangan bagi umatnya, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, dia juga menyatakan atau membungkam para musuh yang menjadi tantangan, yang menjadi semacam ancaman bagi umatnya. Jadi ketika Anda sudah tahu bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang mampu memberikan kita perlindungan yang kekal, kepada Allah yang seperti itulah engkau harus memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan, dan memberikan segala sesuatu yang berharga atau yang mempermuliakan namanya. Maka tidak heran di ayatnya yang ke-9 dia berkata di situ tadi, suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Hormat. Artinya ayat 9 itu menyinggung soal itu ya, reproduksi binatang ya, beranak rusa betina yang mengandung. Artinya kehidupan, ya, kehidupan alam semesta di alam semesta ini. Ya, memang bagian itu hanya menyinggung soal rusa betina ya yang mengandung. Tapi kita melihat itu sebenarnya adalah representasi. Sekali lagi itu representasi tentang sesuatu yang hidup. Artinya kehidupan itu berlangsung di atas dunia, di atas muka bumi ciptaan Allah ini. Ini Allah yang mengendalikan. Ya. Jadi saudara jangan berkata bahwa lahirnya seseorang, lahirnya anak binatang itu ya alami, itu terjadi karena memang hukum alam begitu. Ada orang kawin, lalu lahirlah anak mereka, atau ada binatang yang kawin, lalu lahirlah generasi berikutnya. Saudara jangan berpikir sesederhana itu. Ada Allah, ada Tuhan sang pemilik kehidupan yang membuat semuanya itu bisa terjadi. Jadi pemazmur dalam bagian ini mengakui hal itu. Maka hal yang kedua yang bisa kita lakukan dalam bagian ini, dia katakan semua orang semestinya memberikan hormat kepada Allah. Karena memang Allah itu layak untuk menerima penghormatan. Ya, hormat. Pujian kita
Ya, apa yang kita miliki, apa yang menjadi berkat-berkatnya, mari kita kembalikan kepada Tuhan. Sebagai bukti bahwa kita sadar dialah yang memiliki kehidupan ini. Jadi saudara, kalau saudara tahu bahwa Anda menikmati hidup di dalam Tuhan, jangan lupa beri dia hormat dan kemuliaan. Berikan dia sesuatu yang menyenangkan hati. Bukan karena dia kekurangan. Enggak, Allah tidak kekurangan. Tapi itu sesuatu sikap yang layak bagi orang yang mengerti posisinya bahwa dia sudah dianugerahi oleh Allah kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang layak. Maka sangat layak dia memberikan pujian kepada Tuhan. Yang terakhir saudara, apa yang kita bisa kerjakan? Di dalam ayatnya yang kedua di situ dikatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sujud. Kata sujud itu diartikan sebenarnya yang arti yang paling sederhana, yang paling mendasar adalah mencium tanah. Mencium tanah. Sujud itu adalah mencium tanah. Ya. Maka orang kalau bersujud itu harus tundukkan, kepalanya ditaruh di bawah. Mencium tanah. Artinya apa? Ya. Kalau kita mencium tanah atau bersujud, ya, itu kita mengakui tentang kerendahannya kita, ketiadaan berdayanya kita, ketiadaan kemampuannya kita. Orang yang bersujud, orang yang mengakui kelemahannya, orang yang mengakui keterbatasannya. Makanya kalau berdoa itu disarankan sebenarnya bersujud. Itu bukti sikap hati bahwa kita mengagungkan Tuhan, dan di sisi yang lain kita ada di posisi yang paling bawah, mencium tanah. Ya, karena kita memang ya di posisi yang jika kita bandingkan kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita tidak ada apa-apa. Kita hanya diberi anugerah ketika kita hidup di tengah-tengah dunia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya tindakan-tindakan lahiriah di mana kita sujud seperti itu yang diharapkan. Ada hal yang disinggung di situ tadi, berhiaskan kekudusan. Ya. Jadi sikap hati kita yang merendah itu harus dibarengi dengan kekudusan. Kekudusan artinya menjaga hidup, tidak tercemar, menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari semua hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan, meninggalkan dosa, meninggalkan perbuatan jahat, meninggalkan sesuatu yang memalukan nama Tuhan. Kenapa? Ya karena kita ini adalah umat Tuhan, anak Tuhan, orang Kristen, ya, orang percaya. Orang Kristen itu nggak main-main loh, ya. Menjadi orang Kristen nggak gampang, Bapak Ibu. Itu berat, tanggung jawabnya berat. Ya, kenapa? Ya namanya Kristen artinya kepunyaan Kristus. Jadi hidupmu harus sesuai dengan Kristus, berpadanan dengan Kristus. Maka kita disebut orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus dan orang yang adalah milik Kristus. Hidupnya dipenuhi dengan karakter Kristus. Makanya dikatakan tadi situ, hidup dengan berhiaskan kekudusan. Lalu, apakah kita sudah di dalam posisi seperti ini hari ini? Atau kita harus bersedia untuk belajar? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang telah menyatakan kuasanya, khususnya telah memberikan kita kehidupan. Bukan saja kehidupan di mana kita bisa bernafas, tapi kehidupan di mana ada jaminan tentang kehidupan yang kekal, yang tidak akan pernah hilang. Dan kita akan menikmati hal itu selama-lamanya di dalam kerajaan Allah yang kekal selama-lamanya. Maukah saudara? Bersandarlah kepada
Tuhan Allah Tritunggal yang mengasihi kita. Amin.